Nenek menyadari bahwa ia akan segera meninggal. Sebelum meninggal, ia menanyakan sebuah pertanyaan aneh padaku. Xiao Su, kau sudah dibesarkan oleh nenek sejak kecil. Apa yang akan kau lakukan jika nenek meninggalkanmu? Saat itu aku sedang bermain game, dan tidak memperhatikan keanehan dalam ucapan nenek. Jadi aku menjawab dengan asal. Jika nenek pergi, aku akan pergi bersama nenek. Tanpa diduga, keesokan harinya nenek menyiapkan 2 peti mati. 1 untuknya, 1 untukku. Saat orang tuaku tahu, mereka ketakutan dan langsung menyuruhku kembali ke sekolah. Mereka juga memperingatkanku untuk tidak berhubungan lagi dengan nenek. Sejak saat itu, aku tidak pernah bertemu nenek lagi. Hingga saat aku di tahun terakhir kuliah, nenek tiba-tiba meninggal dunia. Aku segera bergegas pulang dari sekolah untuk melihat nenek untuk terakhir kalinya. Tapi begitu aku memasuki pintu, aku merasa gelisah melihat foto hitam putih nenek di tengah ruangan. Entah kenapa aku merasa nenek sedang tersenyum padaku. Saat peti mati dibuka, tercium bau busuk. Aku mendekati peti mati. Nenek terbaring tenang di dalam peti mati. Wajahnya pucat dan bibirnya sedikit terbuka. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu padaku. Aku hendak bertanya pada kakek, apakah nenek punya keinginan terakhir? Tapi sebelum aku sempat bertanya, nenek di dalam peti mati tiba-tiba membuka matanya dan meraih lenganku. Kakiku gemetar dan aku hampir buang air kecil. Melihat itu, kakek berkata dengan kesal, seharusnya aku tidak membiarkanmu melihat nenek untuk terakhir kalinya. Ini buruk, aku terlalu takut untuk bergerak. Bahkan untuk bernapas pun aku tidak berani. Aku takut nenek akan melakukan sesuatu yang mengerikan lagi. Tak lama kemudian, para tetua keluarga berkumpul. Beberapa menempelkan handuk panas ke tangan nenek, berharap bisa melemaskan otot-otot nenek yang tegang, agar nenek melepaskan tanganku. Tapi setelah sekian lama, tidak ada perubahan. Ibuku menangis terseduh-seduh. Bu, Xiao Su masih muda. Ibu tidak benar-benar ingin dia ikut, kan? Ibu ingin membunuh kami sekeluarga? Mendengar itu, aku tiba-tiba teringat apa yang dikatakan nenek saat SMA. Bulu kudukku langsung berdiri, keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahiku. Mungkinkah nenek benar-benar ingin membawaku pergi? Kakek menghela nafas dan menghisap rokoknya. Akhirnya, sepertinya ia telah membuat keputusan. Ia mendekati peti mati dan berkata kepada jenazah nenek, tenanglah, istriku, Xiao Su akan dikubur bersamamu. Begitu kata-kata itu terucap, wajah ibuku langsung pucat pasi. Ia meraih tangan kakek dan menangis. Ayah, Xiao Su adalah nyawaku. Jika ayah membiarkannya menemani ibu, aku juga tidak akan hidup lagi. Ayahku segera menarik ibu pergi, dan berbisik di telinganya. Ibu akhirnya berhenti menangis. Anehnya, setelah kakek mengatakan itu, tangan nenek yang menggenggam lenganku perlahan-lahan terlepas. Hanya saja matanya masih belum mau tertutup. Dia menatapku tajam. Setelah kembali ke rumah, wajah semua orang tampak muram. Ibu menggenggam tanganku erat-erat dan terisak pelan. Ayah tidak bisa diam. Dia bergegas menghampiri kakek. Apa kau benar-benar ingin Xiao Su ikut mengubur ibu? Kakek tidak menjawab. Dia hanya berjongkok di pintu sambil menghisap rokok tembakaunya. Ayah langsung panik. Dia berkata pada kakek bahwa hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Kakek berdiri, sambil mengetuk-ngetukkan abu rokok di pipa tembakaunya. Dia berkata, lanjutkan saja pemakamannya. Jika terjadi sesuatu, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Peti mati nenek diletakkan di halaman selama 3 hari. Pemakamannya dilakukan pada pagi hari keempat. Sebelum pemakaman, dipimpin oleh seorang ahli Feng Shui. Seluruh keluarga melihat nenek untuk terakhir kalinya. Tentu saja aku tidak pergi. Aku takut akan terjadi masalah lagi. Setelah itu, aku mendengar ahli Feng Shui mengeluh kepada kakek. Almarhumah meninggal dengan mata terbuka. Dendamnya terlalu kuat. Jika dipaksakan untuk dimakamkan, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Kakek hanya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Lakukan pemakamannya, apapun yang terjadi. Aku yang akan bertanggung jawab. Saat aku kecil, aku sering mendengar kakek berkata bahwa dia adalah murid Gunung Longhu. Saat muda, dia berkelana kemana-mana, membasmi iblis dan monster. Dia baru menetap di sini setelah tua. Namun, sejak kecil, aku tidak pernah melihat kakek menggunakan ilmu sihir apapun. Biasanya dia hanya membantu orang melihat Feng Shui dan membaca wajah. Jadi, ketika menghadapi hal seperti ini, kakek tampak tidak terlalu panik. Setelah ragu-ragu, ayah bertanya, bukankah kau bisa ilmu sihir? Kenapa kau tidak bisa mengatasi hal seperti ini? Mendengar itu, kakek menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Matanya yang keruh dipenuhi dengan emosi yang aneh. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Soal ilmu sihir, aku sudah tidak bisa menggunakannya selama 20 tahun. Setelah mengatakan itu, kakek berbalik dan pergi. Melihat punggung kakek yang tampak sedih, aku berpikir, 20 tahun yang lalu, bukankah itu tahun aku lahir? Aku tiba-tiba merasa kakek mungkin menyembunyikan sesuatu. Pemakaman tetap dilanjutkan. Ku berdiri di belakang kerumunan, siap untuk mengantar nenek di perjalanan terakhirnya. Para pria kekar di desa yang mengangkat peti mati nenek. Setelah ahli Feng Shui menyelesaikan ritualnya, dia memanggil 8 orang untuk mengangkat peti mati. Ahli Feng Shui memegang pedang kayu persik, melambai-lambaikannya di udara dan berkata dengan lantang, angkat peti. 8 pria kekar menarik napas dalam-dalam.
Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk mengangkat peti mati. Tali-tali berderit keras. Namun, peti mati itu tetap tak bergerak. Paman kedua tampak kesal. Padahal ia sudah membayar mereka sebelum mengangkat peti. Tak disangka, mereka menerima uang tapi tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia pun menyiapkan beberapa amplop merah lagi. Ia menyelipkan amplop itu ke tangan para pengangkat peti. Tetapi mereka menolaknya. Alasannya, peti mati itu terlalu berat. Meskipun dibayar 10.000 pun, mereka tak akan sanggup mengangkatnya. Wajah kakek langsung berubah pucat pasi. Dengan kesal, ia memukul-mukul peti mati. Istriku, apa yang kau lakukan? Pak, kau benar-benar ingin Xiao Su menemanimu? Mendengar itu, wajahku langsung memucat. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Kakek menghela napas dan menghampiriku. Xiao Su, nenekmu sangat menyayangimu. Dia sangat percaya padamu. Bohongilah dia. Katakan kau akan menemaninya. Kita makamkan dulu nenekmu. Aku menatap kakek dengan takut. Kakek, kalau aku mengatakannya, nenek mungkin benar-benar akan membawaku. Dulu hanya karena gurauan, nenek menyiapkan peti mati untukku. Kalau sekarang aku bicara sembarangan lagi, akibatnya bisa buruk. Tak disangka, kakek langsung berlutut. Xiao Su, kakek mohon padamu, katakan saja pada nenekmu. Setelah nenekmu dimakamkan, semuanya akan baik-baik saja. Aku menatap kakek dengan linglung. Aku bisa merasakan betapa kakek tak berdaya menghadapi masalah ini. Pikiranku terasa kacau. Akhirnya, aku menghela napas panjang. Nenek selalu baik padaku. Melihat nenek seperti ini, hatiku sakit. Dengan berat hati, aku menghampiri peti mati nenek. Nek, jangan khawatir. Xiao Su akan menyusulmu beberapa hari lagi. Pergilah duluan, Nek. Setelah itu, aku segera mundur. Kakek kembali memanggil para pengangkat peti. Kali ini, mereka dengan mudah mengangkat peti mati itu. Melihat itu, aku merasa ngeri. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku ikut mengantar ke pemakaman. Aku menyaksikan peti mati nenek dikubur. Keluargaku menghela napas lega, tapi aku tidak bisa merasa senang. Benar saja, malam itu juga terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kakek sedang pergi karena ada urusan. Sebelum pergi, ia berpesan tidak akan pulang malam ini. Ia menyuruhku mengunci pintu dan jendela. Malam itu, aku tidur di kamar yang dulu ku tempati bersama nenek. Entah berapa lama kemudian, aku mendengar pintu berderit terbuka. Lalu terdengar langkah kaki yang mantap. Samar-samar, aku melihat nenek berjalan mendekatiku. Dia berbaring di sampingku seperti biasa, mengusap kepalaku dengan lembut. Kupikir ini mimpi, tapi saat aku membuka mata, aku langsung ketakutan dan terduduk di lantai. Ini bukan mimpi, nenek benar-benar berbaring di sampingku. Cahaya bulan yang pucat masuk melalui jendela dan menerangi tempat tidur. Wajah kaku nenek menunjukkan senyum yang aneh. Aku berteriak ketakutan, kakiku lemas dan aku memohon. Nek, jangan bunuh aku cucumu. Jeritan ketakutanku membangunkan ayah ibu, paman kedua dan ketiga. Ayah membuka pintu dan menyalakan lampu. Semua orang terpaku melihat pemandangan di depan mereka. Paman ketiga langsung memaki, bajingan mana yang menggali mayat ibu kita? Ibu membantuku yang kakinya lemas dan bergegas keluar kamar. Beberapa saat kemudian, ayah dan kedua pamanku berdiskusi dengan suara rendah di kamar. Ayah mengusulkan untuk menguburkan kembali nenek selagi malam. Tapi paman ketiga menolak, karena kakek berpesan sebelum pergi. Apapun yang terjadi, tunggu sampai dia kembali. Sepertinya kakek sudah tahu nenek tidak akan tinggal diam. Makanya dia bergegas pergi mencari paranormal. Ayah dan kedua pamanku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi mereka hanya bisa menunggu kakek kembali. Mereka meletakkan jenazah nenek di tempat tidur, dan menutupinya dengan kain putih. Siang hari, kakek akhirnya kembali. Bersamanya ada seorang gadis muda. Gadis itu seusiaku, berwajah polos dan manis. Dengan gaun putih, dia terlihat anggun, seperti bidadari kecil yang keluar dari makam kuno. Ayah menceritakan kejadian nenek pada kakek. Setelah mendengarnya, kakek berbalik dan berkata kepada gadis itu, "Bagaimana menurut Anda?" Sikap kakek sangat rendah hati. Ini membuatku bingung. Kakek sangat dihormati di desa kami. Siapapun harus memanggilnya dengan hormat, Kakek Liu. Tapi kenapa dia begitu rendah hati di depan gadis ini? Ekspresi gadis itu tetap datar. Dia meminta kakek untuk menunjukkan jenazah nenek. Mereka berdua masuk ke kamar. Gadis itu mengulurkan tangannya yang ramping, dan membuka kain putih yang menutupi nenek. Setelah melirik sekilas, dia menutupinya kembali. Jika orang hidup tidak bisa mengusung peti mati, maka biarlah orang mati yang mengusungnya. Semua orang terkejut mendengarnya. Bagaimana orang mati bisa mengusung peti mati? Tanpa mempedulikan kebingungan semua orang, gadis itu melanjutkan. Siapkan 2 peti mati, 1 untuk nenek. Gadis itu mengalihkan pandangannya padaku, dan 1 untuk dia. Aku langsung tertegun. Ayah dan ibu langsung panik. Ibu tidak bisa menahan emosinya, dan berteriak pada gadis itu. "Kau siapa? Beraninya kau menyuruh anakku masuk peti mati?" Melihat ibuku begitu tidak sopan, wajah kakekku langsung berubah menjadi pucat pasi. Dia membentak, "Jangan bersikap kurang ajar." Ibuku menangis terseduh-seduh, dan menarik tanganku untuk pergi. Saat itu, terdengar suara dingin seorang gadis dari dalam ruangan. "Pergi, kalian semua harus mati." Aku berhenti dan berkata kepada ibuku,
Bu, tenang dulu, kita tanyakan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Melihatku berkata demikian, emosi ibuku sedikit mereda. Aku kembali menghampiri gadis itu. Kenapa aku harus dikubur? Ku beritahu ya, kakekku memang sudah tua, tapi bukan berarti aku juga tua. Uang tidak semudah itu untuk ditipu. Gadis itu tidak jelas asal-usulnya, dan juga masih muda. Aku tidak menyangka gadis seperti ini juga ingin menipu uang kakek. Gadis itu menatapku sekilas. Aku, Su Tiangxuan, paling tidak kekurangan uang. Kalau bukan karena kakekmu pernah berjasa padaku, dan berlutut memohon padaku, kau pikir aku mau datang ke sini? Kakek sampai berlutut memohon pada gadis di depanku ini. Aku menatap kakek dengan terkejut. Kakek menghela nafas panjang. Xiao Su, Master Tiangxuan tidak akan menipu kita. Lakukan saja apa yang dia katakan. Dia tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Aku sedikit tidak terima. Lalu kenapa nenekku ingin mencelakaiku? Bibir merah gadis itu terbuka sedikit. Suaranya yang dingin terdengar di telingaku. Seharusnya nenekmu memang tidak akan mencelakaimu. Tapi semua yang kau miliki bukanlah milikmu. Itu direbut kakekmu dari peti mati langit. Sekarang saatnya untuk dikembalikan. Saat lahir aku tidak memiliki anggota tubuh. Dan juga tidak memiliki panca indera. Kakeklah yang membuatku kembali normal. Tapi aku tidak pernah menyangka. Semua yang kumiliki ternyata direbut. Aku menatap kakek. Dia tidak mengatakan apa-apa, seolah membenarkan perkataan gadis itu. Siapkan 2 peti mati, beberapa lilin putih, dan 2 tumpukan abu dapur. Sebelum gelap, bagikan lilin putih kepada penduduk desa, dan tutup pintu dengan abu dapur. Setelah mengatakan itu, gadis itu hendak pergi. Ibuku segera maju dan menarik tangan gadis itu. Berkata dengan nada rendah hati, Nona, tadi nada bicara tante agak kurang baik. Kau tidak akan membiarkan anakku mati, kan? Ibuku tahu semua ini sudah takdir. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa mengubah semua ini. Tapi dia masih ingin memastikan apakah aku akan kenapa-napa. Tenang saja, dia dikubur hanya untuk ditunjukkan pada mereka. Setelah mereka tertipu, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkannya. Mendengar kata-kata itu, ibuku tampak jelas merasa lega. Tapi dia masih menggenggam erat tangan gadis itu. Kakekku segera menyuruh ibuku membeli lilin putih. Menjelang senja, 2 peti mati diletakkan di halaman. 1 peti mati merah, dan yang hitam jelas milikku. Aku menolak untuk dikubur hidup-hidup. Tapi kakekku membujukku dengan kata-kata halus. Jika aku tidak menuruti Su Tiangxuan, seluruh keluarga akan mati. Karena bujukan kakekku, aku menyetujuinya. Su Tiangxuan memanggilku ke dalam rumah sendirian, dan memberiku beberapa instruksi. Malam ini kamu akan dikubur bersama nenekmu. Jimat ini akan melindungimu. Su Tiangxuan mengeluarkan jimat kuning dari sakunya. Aku mengambilnya dan melihatnya. Ada beberapa simbol yang tak kupahami tergambar di sana. Penguburannya jam 12 malam ini. Siaplah, kamu akan digali besok pagi. Tenang saja, selama aku di sini, kamu tidak akan kenapa-napa. Su Tiangxuan pun pergi. Meskipun Su Tiangxuan sudah berjanji, aku masih merasa takut. Ini dikubur hidup-hidup. Meskipun peti matinya tidak kedap udara, pasti ada aliran udara di dalamnya. Tapi sangat sedikit. Entah aku bisa bertahan semalaman atau tidak. Malam pun tiba. Aku memakai baju pemakaman, dan melihat bayanganku di cermin. Rasa dingin menjalari hatiku. Baju pemakaman hitam itu disulam dengan beberapa bunga emas. Jahitannya sangat halus. Tapi saat ku pakai, wajahku tampak semakin pucat. Saat itu, Su Tiangxuan datang di belakangku. Pastikan kamu memegang jimat itu. Itu kunci keselamatanmu. Aku mengangguk. Aku sudah menyimpan jimat itu di sakuku. Tapi saat aku keluar halaman, Su Tiangxuan berbisik di belakangku. Semoga setelah kamu tahu segalanya nanti, kamu bisa hidup dengan kuat, dan tidak mengecewakan harapan keluargamu. Kakek melihatku keluar, dan berdiri menghampiriku. Dia menepuk pundakku dengan tangannya yang keriput dan menua. Xiao Su, kakek minta maaf. Apapun yang terjadi setelah malam ini, kamu harus baik-baik saja. Mendengar itu, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Kata-kata kakek terdengar seperti pesan terakhir. Aku bertanya apa maksudnya, tapi dia tidak melanjutkan. Malah, dia menghampiri Su Tiangxuan. Mereka sepertinya membicarakan sesuatu. Waktu berlalu cepat hingga tengah malam. Kakek dan ayahku bersama-sama membuka tutup peti mati. Dan di bawah tatapan seluruh keluarga, aku masuk ke dalam peti mati. Aku berbaring telentang di dalam peti mati. Yang kulihat hanyalah bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ibu saya datang ke peti mati dan memegang tangan saya. Xiao Su, jangan takut. Jika besok pagi kau tidak kembali, bahkan dengan menggali dengan tangan, aku akan menggalimu keluar. Kemudian ayah saya dan 2 paman saya juga datang ke peti mati dan memberi saya banyak nasihat. Terakhir adalah Su Tiangxuan. Dia menatapku dan berkata dengan tenang, kau tidak perlu khawatir. Selama aku di sini, aku pasti akan melindungimu. Dari awal hingga akhir, kakekku tidak datang menemuiku. Hatiku sedikit sedih. Tak lama, tutup peti mati ditutup. Ruang di dalam peti mati sangat sempit. Membalikkan badan saja sulit. Karena gelap, aku secara refleks mengeluarkan ponselku dari saku dan menyalakan senter. Tiba-tiba suara Su Tiangxuan terdengar dari luar peti mati. Jangan nyalakan senter. Nanti kalau kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu.
Aku buru-buru mematikan senter ponselku. Kehilangan cahaya lagi. Hatiku semakin panik. Aku mengulurkan tangan dan mencoba mendorong tutup peti mati. Tetapi dengan kekuatanku, aku tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Di dalam peti mati, aku masih bisa mendengar suara-suara di luar. Awalnya aku masih bisa mendengar suara Su Tiangxuan. Tetapi setelah beberapa saat, semua suara menghilang. Kegelapan tak berujung menelan harapanku untuk hidup. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba aku merasakan sensasi jatuh. Peti mati diangkat, tetapi aku tidak mendengar suara siapapun. Aku tiba-tiba teringat perkataan Su Tiangxuan sebelumnya. Jika orang hidup tidak bisa mengangkat peti mati, maka orang matilah yang harus mengangkatnya. Jika itu orang mati, itu berarti yang mengangkat peti mati sekarang adalah hantu. Memikirkan hal ini, rasa dingin menjalar dari lubuk hatiku. Entah kenapa, suhu di dalam peti mati tiba-tiba turun drastis. Tubuhku mulai menggigil karena kedinginan. Peti mati bergerak dengan stabil. Tidak ada guncangan di sepanjang jalan. Begitulah, dua peti mati bergerak maju, satu di depan yang lain. Di jalan tanah pedesaan, peti mati melayang. Beberapa pengangkat peti mati berwajah pucat dan berekspresi kaku. Gerakan mereka sangat kaku. Di dalam peti mati semakin dingin. Aku sangat ingin menyalakan senter untuk memberiku sedikit cahaya dan kehangatan. Tetapi aku tidak ingin menimbulkan masalah. Lebih baik aku melewati malam ini dengan tenang. Entah sudah berapa lama, peti mati berguncang hebat, seolah-olah jatuh dari udara. Kemudian aku mendengar suara gemerisik di peti mati. Jelas itu suara tanah yang ditaburkan ke peti mati. Hatiku mencelos. Saat ini aku sedang dikubur hidup-hidup. Ketakutan yang tak terbatas menyebar di hatiku. Aku merasa tanganku dan kakiku dingin. Aku mengulurkan tangan dan memukul tutup peti mati dengan putus asa. Aku menyesal. Pada awalnya aku menganggapnya terlalu mudah. Su Tiangxuan, buka peti matinya. Aku berteriak sekuat tenaga. Sebanyak apapun aku memanggil, yang ku dengar hanyalah suara gemerisik. Suara gemerisik itu berlangsung selama 5 menit. Selama 5 menit itu, kepanikan mencengkeram hatiku. Hingga suara di luar menghilang. Seluruh dunia menjadi sunyi. Udara di dalam peti mati semakin menipis. Aku merasa sulit bernapas. Entah berapa lama waktu berlalu. Aku merasa sekujur tubuhku dingin. Sepertinya ada sesuatu di bawahku. Lembut, seperti tekstur daging. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh sesuatu yang dingin. Aku langsung menggigil. Sentuhan ini terasa aneh, kurus, panjang, dan kasar seperti ranting kecil. Dan ada 5. Sepertinya aku pernah menyentuh ini sebelumnya. Kepalaku berdengung. Sebuah pikiran muncul di benakku. Ini jari. Saat aku pertama kali masuk ke peti mati, tidak ada benda ini. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Pada saat yang sama, kepalaku terasa pusing. Saat aku memikirkan apa yang ada di bawah kepalaku, tiba-tiba ku dengar suara napas pelan di telingaku. Suaranya sangat pelan dan lembut, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Suara napas itu terdengar tepat di samping telingaku. Ternyata ada orang hidup di bawahku. Tapi peti mati ini kecil. Bagaimana bisa muat 2 orang? Dalam kegelapan ini, pertahanan terakhirku runtuh. Aku buru-buru mengeluarkan ponselku. Lupa akan pesan Su Tiangxuan. Layar ponsel memancarkan cahaya redup. Suara napas itu menghilang saat cahaya ponsel menyala. Aku melihat ke bawah dan tidak menemukan apa-apa. Aku menghela napas lega. Sepertinya aku hanya berhalusinasi. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan teks muncul di layar. Aku mengambil ponsel dan melihatnya. Kau harus menjauh darinya. Meskipun hanya pesan teks, tapi aku bisa membayangkan wajah cemas ibuku. Aku tertegun. Su Tiangxuan orang jahat. Kalau dipikir-pikir, aku tidak terlalu mengenalnya. Aku hanya percaya padanya karena kakek. Kakek bilang Su Tiangxuan tidak akan menipuku atau menyakitiku. Aku mengetik pesan untuk ibuku. Bu, ada apa sebenarnya? Jelaskan padaku. Kukirim pesan itu, tapi tidak ada balasan. Aku mengirim beberapa pesan lagi, tetap tidak ada balasan. Aku sangat cemas. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada ibuku? Aku terkubur di sini. Mustahil bagiku untuk menyelamatkan mereka. Keputusasaan yang tak berbatas menghantamku. Tiba-tiba ponselku berdering lagi. Aku segera memeriksanya. 1 pesan lagi. Pesan itu tanpa nama, hanya sebuah kalimat. Terlihat sangat aneh, membuat bulu kudukku berdiri. Cucuku sayang, aku tepat di belakangmu. Tiba-tiba layar ponselku mati. Aku mencoba menyalakannya lagi, tapi tidak bisa. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Suara napas pelan terdengar lagi. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Aku langsung tegang. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Pesan tadi membuatku merinding. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Cucu sayang, tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Hanya kakek dan nenek yang memanggilku seperti itu. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Kakek punya ponsel. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tapi dia tidak pernah mengirim pesan. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Dia selalu langsung menelepon. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Lagi pula, kakek tidak akan pernah mengatakan. Tiba-tiba layar ponselku mati.
Tiba-tiba layar ponselku mati. Aku tepat di belakangmu. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Mungkinkah itu nenek? Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Bukankah nenek di peti mati lain? Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Bagaimana dia bisa ada di belakangku? Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Suara napas itu semakin jelas. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pipiku. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Dengan paksa, kepalaku ditarik ke belakang. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Cengkeraman tangan itu sangat kuat. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Jika terus begini, leherku bisa patah. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Aku segera berbalik. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Bersamaan dengan itu, ponselku menyala lagi. Tiba-tiba layar ponselku mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Cahaya dingin menerangi bagian dalam peti mati. Tiba-tiba layar ponselku mati. Cahaya dingin menerangi bagian dalam peti mati. Pemandangan di depanku membuat bulu kudukku merinding. Nenek, di bawahku. Benar-benar nenek. Nenek tampak tenang dengan mata tertutup. Tapi sedetik kemudian, matanya terbuka lebar. Sudut bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang mengerikan. Aku langsung ketakutan setengah mati. Mulut nenek sedikit terbuka, mengeluarkan suara dingin dan menyeramkan. Cucu sayang, kenapa kau belum mati? Dengan begitu kau bisa menemani nenek selamanya. Kedua tangan nenek mencekik leherku dengan erat. Aku mulai merasa sesak napas. Pandanganku semakin kabur. Seingatku, nenek sangat menyayangiku. Saat aku masih kecil, dia selalu meninabobokanku untuk tidur. Tapi sekarang, nenek mencoba membunuhku. Perbedaan yang begitu besar ini membuatku tidak bisa menerimanya. Tepat saat kesadaranku hampir hilang, aku tiba-tiba teringat jimat yang diberikan Su Tiangxuan padaku. Dengan sisa tenagaku, aku mengeluarkan jimat itu. Dalam sekejap, jimat itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seluruh peti mati diterangi cahaya terang. Saat cahaya keemasan itu muncul, nenek menjerit dan menghilang. Aku terengah-engah, butuh beberapa saat untuk pulih. Aku mengeluarkan ponselku dan melihatnya. 1 jam lagi sebelum fajar, aku segera menelepon ibuku. Tapi tidak ada sinyal, sama sekali tidak bisa tersambung. Tunggu, kalau tidak ada sinyal, bagaimana pesan-pesan tadi bisa terkirim? Aku segera memeriksa pesan, hanya ada beberapa pesan dari ibuku. Sedangkan pesan yang seolah-olah dikirim oleh nenek sudah hilang. Kegelisahanku semakin menjadi-jadi, pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah. Tapi aku tidak bisa keluar sekarang, hanya bisa menunggu waktu berlalu detik demi detik. Untungnya tidak terjadi apa-apa, entah berapa lama telah berlalu. Tiba-tiba aku mendengar suara gemerisik di atas. Seseorang datang untuk menyelamatkanku. Tak lama kemudian aku mendengar suara sekop membentur peti mati. 3 menit kemudian, tutup peti mati terbuka. Tapi aku terpaku di tempat. Sekarang jam 5, harusnya hari sudah terang. Tapi di luar masih gelap gulita. Dan aku melihat seseorang berdiri di tepi lubang. Sosoknya sangat mirip kakek. Kakek, apakah itu kau? Aku segera merangkak keluar dari peti mati. Sosok itu berdiri tak jauh dari situ. Aku ingin mendekat untuk melihat lebih jelas. Tapi bagaimanapun aku berjalan, jarak antara aku dan dia tetap sama. Xiao Su, jangan kemari. Suara yang familiar terdengar di telingaku. Tuh kakek, kehadiran kakek membuatku sedikit merasa aman. Aku bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Tapi kakek tidak menjawab pertanyaanku. Hanya berjalan sambil berpesan padaku. Xiao Su, jangan pulang, tinggalkan desa ini. Kakek mengulang kedua kalimat itu 3 kali. Kenapa? Suara kakek terdengar tercekat. Xiao Su, kakek tidak mampu. Kakek tidak bisa melindungi keluargaku. Kata-kata kakek membuat hatiku mencelos. Apa maksudnya tidak bisa melindungi keluarga? Mungkinkah orang tuaku sudah terbunuh? Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Aku berlari menuju kakek, tapi aku tidak bisa mendekatinya sedikit pun. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat di antara aku dan kakek. Bagaimanapun aku berlari, aku tidak bisa melewatinya. Xiao Su, kakek datang untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Tinggalkan desa ini, mulailah hidup baru di tempat lain. Jangan bertanya, jangan selidiki, hiduplah dengan baik. Suara kakek semakin melemah. Akhirnya menghilang terbawa angin. Bersamaan dengan itu, sosok kakek juga lenyap. Kakek, aku berteriak dengan sekuat tenaga. Aku tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah. Aku terduduk lemas di tanah. Kesedihan menyelimutiku. Aku mengambil ponselku dan melihat waktu. Seketika aku terpaku. Waktu yang kulihat di dalam peti mati tadi adalah pukul 5 pagi. Tapi kenapa sekarang yang kulihat adalah pukul 3 pagi? Kakek bilang jangan pulang. Berbahaya kalau pulang. Tapi bagaimana mungkin aku tidak pulang? Aku berlari seperti orang gila menuju rumah. Saat sampai di pintu masuk desa, aku memperlambat langkahku. Entah kenapa, pundakku terasa sangat berat.
Sangat berat, seperti sedang menggendong seseorang. Setiap beberapa langkah, aku terengah-engah. Tubuhku semakin dingin. Cucuku sayang, suara nenek tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku langsung merinding ketakutan. Suara yang dulu terasa akrab dan hangat, kini berubah menjadi suara maut. Aku tidak boleh menoleh. Jika aku menoleh, pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Kata orang tua-tua, jika kau mendengar seseorang memanggilmu saat berjalan di malam hari, jangan menoleh, karena yang memanggilmu belum tentu manusia. Aku ingin mempercepat langkahku untuk pulang, tapi kakiku terasa berat seperti timah. Cucuku sayang, beratkah nenek? Suaranya semakin menyeramkan dan aneh. Saat ia mengatakan itu, ketakutan langsung menyelimuti hatiku. Beratkah? Artinya nenek sekarang ada di belakangku. Cucuku sayang, jalan lebih cepat. Hembusan napas dingin terasa di telingaku. Bulu kudukku langsung berdiri. Ini semakin meyakinkanku bahwa nenek ada di belakangku. Ini menjelaskan mengapa aku merasa lelah saat berjalan. Bagaimana mungkin bisa berjalan normal dengan hantu di punggungmu? Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk berlari menuju rumah. Suara nenek terus menghantuiku, seperti mantra jahat di telingaku. Saat aku berjalan, tiba-tiba muncul sesosok bayangan hitam di depanku. Di bawah sinar bulan yang pucat, aku melihat dengan jelas. Seekor anjing hitam. Anjing hitam itu menatapku dengan waspada dan gigi yang menyeringai. Kemarahan yang terpancar dari mata anjing itu hampir menelanku. Anjing hitam itu menggonggong keras ke arahku. Pada saat yang sama, aku merasakan punggungku terasa ringan. Aku kembali normal. Aku bisa bergerak dengan bebas lagi. Tentu saja aku tidak ingin berlama-lama di sana. Aku berlari seperti orang gila menuju rumah. Aku tahu anjing hitam itulah yang menyelamatkanku. Tampaknya, aku mungkin takkan bisa pergi jauh. Saat aku sampai di rumah, pintunya tertutup rapat. Namun, aku mencium bau darah yang sangat kuat dari balik pintu. Hatiku sangat cemas. Aku mendobrak pintu. Pemandangan di depanku membuatku terpaku.